wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini kita tetap dapat melangsungkan salah satu aktivitas perkuliahan meskipun dilakukan secara daring di rumah masing-masing. Semoga tidak menyurutkan kita untuk bersemangat dalam bertolabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 5 Psikologi Belajar akan membahas tentang teori perilaku Thorndike. Baik, langsung saja untuk pemateri pertama, saya sendiri akan menjelaskan biografi dari pencetus teori ini yang bernama lengkap Edward Lee Thorndike. Edward Lee Thorndike lahir di Williamsburg atau tepatnya di Massachusetts pada tahun 1874. Thorndike mendapatkan gelar sejarahnya Wesleyan University di Connecticut pada tahun 1895 dan mendapatkan gelar master dari Harvard pada tahun 1897. Dia menerima beasiswa di Columbia dan mendapatkan gelar PhD-nya atau kita sebut dengan gelar profesor pada tahun 1898. Kemudian dia tinggal dan mengajar di Columbia sebagai pensiun pada tahun 1940. Selain daripada itu, yang perlu kita ketahui bahwasannya Thorndike telah menghasilkan banyak sekali karya-karya, yang mana salah satu karyanya beliau telah menerbitkan buku yang berjudul Animal Intelligence, an Experimental Study of Association Process in Animal. Buku ini merupakan hasil penelitian Thorndike terhadap tingkah beberapa jenis hewan yang mencerminkan prinsip dasar dari proses belajar yang dianut oleh Thorndike, yaitu belajar adalah terjadinya antara hubungan stimulus dan respons. Thorndike juga merupakan seorang psikolog Amerika yang hampir menghabiskan seluruh karirnya di Teacher College, Columbia University. Bahkan tokoh ini juga dikenal sebagai Father of Modern Educational Psychology, yang mana ia merupakan seorang guru besar di Columbia University, dan kemudian beliau menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 1949. Mungkin dicukupkan penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua, saudara kita Asmari Sentausa. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan-rekan kelompok saya, Neila Curiatin, saudara Cynthia. Baik, tanpa basa-basi, saya akan melanjutkan pembahasan diskusi pada kali ini mengenai teori Thorndike koneksionisme. Apa sih teori Thorndike koneksionisme itu? Mari kita bahas sampai tuntas ya, dari awal. Baik, menurut Edward Lee Thorndike, belajar merupakan suatu proses stimulus dan respon. Apa sih stimulus itu? Stimulus adalah suatu rangsangan yang dapat disampaikan kepada peserta didik, baik melalui pemikiran, baik melalui gerakan, dan ditangkap oleh peserta didik dengan alat indera tersebut gitu.
Makanya itu dinamakan suatu stimulus yang diberikan oleh guru-guru ketika mengajar, diberikan oleh dosen ketika mengajar. Nah, itu salah satu stimulus. Nah, apa sih itu dari suatu reaksi? Ya, apa sih reaksi atau biasa disebut dengan respon? Merespon ketika suatu terjadi pasti ada respon. Nah, apa sih respon itu? Nah, respon itu adalah suatu reaksi dari peserta didik ataupun murid. Mereka itu mereaksikan, menanggapi gurunya atau menanggapi dosen ketika mengajar. Itu salah satu respon dari peserta didik. Nah, dalam hal seperti apa? Ketika dia merespon, salah satunya tadi ketika mereka menyukai pelajaran apapun, ketika mereka disukai, itu pasti mereka cenderung melakukan hal-hal yang dia sukai, apa yang guru sampaikan. Gitu. Makanya di situ pasti ada respon-respon peserta didik terhadap guru yang disampaikan. Nah, itu salah satu teorik atau koneksionisme ya. Nah, teori ini biasa disebut koneksionisme. Nah, pada waktu itu banyak pandangan-pandangan dari dunia pendidikan tentang teori koneksionisme ini. Banyak sekali suatu yang dicapai, banyak sekali suatu yang respon baik gitu. Makanya di sini dinobatkan sebagai pelopor ya, sebagai pelopor, makanya dinobatkan sebagai tokoh pendidikan psikologi. Nah, apa sih pendidikan psikologi itu? Ya sangat luas, itu sangat menjabar. Jangankan untuk suatu antara manusia dan manusia, bahkan manusia dengan hewan pun kita bisa berinteraksi, adanya stimulus dan respon. Nah, itu salah satu tindakan-tindakan yang kita lakukan ketika kita meneliti dengan proses yang sangat baik, maka hasil pun dengan sangat baik juga. Di situ makanya tercetuslah dari koneksionisme dari tokoh Edward Lee. Nah, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan tingkah laku maupun omongan, tolong dibenarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri sebelumnya, Asmarit Sentausa, yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya, Cynthia Alfaini Milenia Putri, akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang penerapan teori belajar koneksionisme. Kajian teori Thorndike yang sangat substansial bagi pendidikan adalah penelitian yang mengkaji tentang dampaknya berbagai macam aktivitas dalam belajar terhadap pengetahuan yang didapat. Yang pertama yaitu suatu rangkaian penelitian yang dilakukan oleh Thorndike dan Woodward pada tahun 1901 dalam tugas tertentu akan mendukung pengetahuan berikutnya hanya pada tugas-tugas yang sama, bukan pada tugas-tugas yang berbeda. Yang kedua yaitu Thorndike tahun 1924 mengkaji tentang konsep disiplin mental, di mana konsep ini merupakan gagasan asli Plato. Aplikasi teori Thorndike sebagai salah satu aliran psikologi tingkah laku dalam pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pembelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Untuk selanjutnya ada 10 penerapan yang sebaiknya dilakukan dalam pembelajaran. Yang pertama, sebelum memulai proses belajar mengajar, pendidik harus memastikan siswanya siap mengikuti pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran yang diberikan sebaiknya berupa pembelajaran yang kontinu. Yang ketiga, dalam proses belajar, pendidik harus menyampaikan materi yang menyenangkan. Yang keempat, pengulangan terhadap penyampaian materi dan latihan dapat membantu siswa mengingat materi. Yang kelima, agar peserta didik dapat mengikuti proses pembelajaran, proses harus dari yang sederhana hingga yang kompleks. Yang keenam, peserta didik yang telah belajar dengan baik harus segera diberi hadiah, dan yang belum baik itu sebaiknya harus segera diperbaiki. Selanjutnya yang ketujuh, dalam belajar motivasi tidak begitu penting. Yang kedelapan, materi yang diberikan kepada peserta didik harus ada manfaatnya. Dan yang kesembilan,
Thorndike berpendapat bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan murid tahu apa yang diajarkan. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan pendidikan harus masih dalam batas kemampuan peserta didik. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.